Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar semuanya? Puji Tuhan, semuanya baik dan sehat. Kami juga menyambut Bapak Saudara yang sedang beribadah di rumah, yang menyaksikan secara live streaming. Kami sangat menyambut dengan sukacita di dalam Tuhan tentunya. Kami juga berharap bahwa Bapak Saudara juga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami berharap bahwa kita juga ibadah hari ini yang ada di rumah boleh dengan kesungguhan hati kita menyaksikan, walaupun tempat kita berbeda tetapi kita tetap sama beribadah kepada Allah yang luar biasa. Apakah ada hari ini yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita? Belum datang, karena ada kemarin yang janji mau datang, ada 5 orang dari Gereja Baptis Kebayoran, tapi mungkin belum datang. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Bapak Saudara, mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini. Bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau kami boleh duduk diam untuk beribadah, untuk menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini sungguh menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Ketika kami datang dan berhadapan dengan Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan kami menyadari siapa kami, siapa diri kami, sehingga kami harus merendahkan diri, tunduk pada kekuasaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hadir juga bukan karena manusia, bukan karena jumlah, tetapi kami menyadari bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di hati kami, sehingga dengan kesungguhan hati kami datang beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan secara live streaming yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah ketika kami menaikkan pujian kami, penganggungan kami kepada Engkau, biarlah kami melakukannya dengan kesungguhan hati. Dan biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami, sehingga firman-Mu yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama, dapat mengubah dan bekerja di hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Engkau bekerja di hati kami yang ada dalam ruangan ini, maka kami percaya juga bahwa Allah yang sama akan bekerja juga di hati mereka yang sedang menyaksikan di rumah dan beribadah secara live streaming. Sehingga kami mengakhiri ibadah, ada suatu perubahan hidup yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kemenangan demi kemenangan kami boleh alami dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan di atas segala keadaan. Dan kami keluar sebagai pemenang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan yang dihadapi saat ini, biarlah ketika kami hadir, ketika kami datang kepada Tuhan, kami membawa segala
pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa Allah yang luar biasa akan bekerja di dalam kehidupan kami. Mereka yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuhnya, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah memulihkan mereka, sehingga di kemudian hari kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga kami akhiri nanti. Engkau berkuasa dan Engkau mengambil alih seluruh ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Biarlah ibadah kita hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan muliakan nama Tuhan. Dia Allah kita yang hebat, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Mari puji namanya. Dengan bersukacita kita akan katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, Dia bertata dalam segala kemuliaan. Dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Oke, sekali lagi katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Dia bertata dalam segala kemuliaan. Dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus atas segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan dengan penuh sukacita, Dia bertata di bumi di surga. Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bila hari ini Tuhan, pujianku, penyembahanku hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mari katakan dengan segenap hati, ku menyembah dalam segala kekudusan-Mu Tuhan.
dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Mari katakan sekali lagi, ku menyembah dalam segala kudus hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyatakan kemenangan, katakan dengan segenap hati, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kuasa yang tak pernah terbatas, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Bapak Ibu. Kita yakin bahwa ada kuasa yang tak terbatas. Dia hadir di tempat ini, menjamah kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang satu-satunya dapat kita andalkan. Biar setiap pergumulan kita bawa ke hadirat Tuhan. Ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari katakan, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menguatkanku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari serukan Tuhan. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pujian ini adalah pujian yang menginspirasi kami, sehingga kami boleh memiliki sebuah kepercayaan, keyakinan yang kuat bahwa hanya Yesus adalah jaminan hidup kami.
Hari ini ya Tuhan kami percaya bahwa kami yang hadir di dalam ruangan ini, pemirsa yang menyaksikan secara live streaming, kami percaya bahwa kami memiliki pergumulan, kami percaya bahwa kami punya beban berat, kami percaya bahwa kami mengalami keadaan-keadaan yang mungkin tidak semestinya kami tanggung, tetapi itu terjadi. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami rindu sekali Tuhan memberikan kekuatan untuk kami boleh melihat Allah. Dan kami boleh mengalami kemenangan dari keadaan yang terjadi. Bicaralah ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus menguasainya, maka setiap kami boleh diteguhkan, dikuatkan, diberkati, dipulihkan. Karena Tuhan Yesus yang bekerja sepenuhnya. Berbicaralah dan kami siap untuk diubahkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, saya percaya bahwa setiap kita boleh mengalami sesuatu yang keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Ada orang yang punya beban yang sangat berat sekali, ada orang yang punya masalah yang begitu berat sekali, ada orang yang punya pergumulan yang begitu berat sekali. Saudara, tidak hanya secara pribadi kita punya beban, tetapi masyarakat punya beban, gereja punya beban, pemerintah punya beban, negara punya beban. Sekarang ini yang sedang terjadi, pemerintah sedang waspada dengan adanya varian-varian baru dari COVID-19. Ya, itu pasti menakutkan. Bapak Ibu pasti sudah melihat YouTube, channel-channel YouTube yang dari negara-negara lain yang orang berjatuhan karena COVID-19 ini. Dan pemerintah Indonesia menegaskan agar Lebaran ini, hari raya ini tidak mudik, sampai dibuat sekat-sekat dan sebagainya. Karena apa? Begitu melonjak drastis, yang bahaya, yang mengalami penderitaan adalah masyarakat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyajikan sebuah kebenaran firman Allah pagi hari ini untuk kita pelajari bersama-sama, di mana ada seseorang yang mengalami sebuah pergumulan yang sangat amat berat, dan dia boleh menang dan mengalahkan keadaannya. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-10. Ya. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-42. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu kita baca bareng-bareng di bawah perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya, Markus 10 46 sampai 52. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah,
imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ini. Tapi ketika saya membaca berulang kali saya mempelajari benar. Luar biasa, muatan rohani berkat itu Tuhan tunjukkan luar biasa. Mari kita lihat Bapak Ibu bersama-sama pada kesempatan pagi ini. Ya, ini di dalam konteks Yesus sedang di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ya, untuk apa? Yesus menuju ke Yerusalem untuk menggenapi nubuat Allah Bapa, di mana dia harus mati, disalibkan, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dan nanti akan kembali pada kedatangan yang kedua. Saya melihat ini latar belakangnya diambil dari ayat 32 pasal 10, saya bacakan Bapak Ibu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi terhadap dirinya, di atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Ini latar belakangnya. Kalau kita mempelajari ayat Alkitab, ya, kita bisa melihat konteks dekat, konteks jauh. Konteks dekat itu sebelum dan setelah paragraf tersebut. Kita bisa lihat kronologisnya, sejarahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saat perjalanan masuk ke kota Yeriko kemudian keluar, ya, saya tidak harus menjelaskan Yeriko itu mana dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu zaman dulu Yeriko yang akan direbut oleh bangsa Israel itu ada tembok besar ya, luar biasa lalu dirobohkan dengan sebuah pujian. Kemudian Yesus masuk ke kota itu. Ya. Kemudian dia keluar saat menuju ke Yerusalem, ya. Yesus menyampaikan, membicarakan kepada para murid dan kepada orang banyak bahwa dia harus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, murid-muridnya takut. Banyak orang yang datang juga merasa takut. Kenapa takut? Karena orang-orang Yahudi itu tidak akan menerima kedatangan Yesus. Orang-orang Yahudi itu akan menolak Yesus, jadi mereka sudah tahu. Tetapi sebelum sampai di Yerusalem, perhatikan baik-baik, ya. Yesus sebelum sampai di Yerusalem dalam perjalanannya itu meminta para muridnya, kamu datang ke salah satu kampung, ya, kamu ambil keledai di sana. Kalau nanti pemiliknya tanya, loh kok kamu mengambil keledai? Ya, Tuhanku minta akan memakai ini. Lalu itu diserahkan. Saudara, ketika mau berangkat ke Yerusalem, masyarakat di sana menyambut Yesus sebagai raja, menyambut Yesus sebagai orang yang berkuasa, sampai daun-daun palem diletakkan di jalan-jalan untuk alas. Yesus lewat dengan keledai. Sambutannya, Hosana, 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 Hosana. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Begitu masuk di Yerusalem, apa yang terjadi, saudara? Penggenapan yang Yesus tadi sampaikan. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perjalanan. Jadi ketika dia mau keluar dari kota Yeriko, dia sudah memandang Yerusalem, itu adalah sebuah tempat di mana aku harus digantung di sana. Di mana aku harus disalibkan di sana. Bebanku untuk menanggung dunia yang berdosa itu ada di atas sana. Saudara bayangkan, perjalanan seseorang yang akan menuju kepada sebuah eksekusi. Saudara pernah mendengar orang dieksekusi di mana? Pulau Nusa Kambangan. Mungkin karena narkoba, ya harus ditembak.
dan lain sebagainya. Bayangkan apa yang terjadi, apa yang ada di benak orang itu, yang akhirnya dia akan mengalami eksekusi. Pasti fokus kepada apa yang akan terjadi. Ya sudah, ataupun pasrah. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan di dalam sebuah perjalanan menuju Yerusalem, di mana Yesus akan mengalami penganiayaan, diludahi dan disalibkan, penderitaan yang sangat luar biasa. Ada seorang buta. Namanya Bartimius, anak Timius. Siapa dia? Dia adalah orang Yahudi. Apa pekerjaannya Pak Pendeta? Di dalam Alkitab sudah dijelaskan. Dia duduk di tepi jalan dan dia mengemis. Dalam keadaan yang sangat sulit, penuh dengan penderitaan. Coba tayangkan LCD saya, garis besar saya. Oke, dari belakangnya. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemenangan yang mengalahkan keadaan, yang dimiliki oleh seorang yang namanya Bartimius. Di mana letak dan rahasianya, di mana dia bisa mengalahkan keadaan. Yang saya tulis dengan warna merah, itu rahasianya. Terletak di dalam imannya. Terima kasih. Iman yang bagaimana yang mampu mengalahkan keadaan. Mari pagi ini kita akan belajar dari Bartimius. Sekali lagi, Bartimius adalah seorang yang sangat mengalami penderitaan, keadaannya sangat tidak menguntungkan, dia duduk di tepi jalan meminta-minta. Perhatikanlah penderitaannya. Satu, dia seorang pengemis. Biasanya orang-orang Yahudi itu kalau bekerja mendapatkan makanan atau mendapat penghasilan, dia harus punya keberadaan fisik yang kuat. Ketika fisiknya lemah seperti dia, maka dia tidak ada jalan lain kecuali hanya meminta-minta. Saudara pernah melihat juga cerita bagaimana ada orang di samping kolam Bethesda yang sakit lumpuh banyak ya. Begitu airnya bergelombang, siapa yang duluan masuk itu yang dia sembuhkan. Banyak orang-orang yang mengalami kelemahan-kelemahan seperti itu. Dan Bartimius ini duduk di tepi jalan meminta-minta. Nah, saya akan sampaikan pada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan 3 poin. Mengapa dia bisa mengalahkan keadaan? Kuncinya di iman. Lalu iman yang bagaimana? Mari kita melihat iman yang pertama adalah iman yang timbul dari pendengaran yang benar. Ya, iman yang timbul dari pendengaran yang benar. Mari kita lihat ayat yang pertama, ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, perhatikan baik-baik kalimat ini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Menarik sekali ketika saya mempelajari ini, ada iman, ada pendengaran yang benar. Yaitu mendengarkan tentang Yesus. Saya percaya kalau Bartimius ini mendengar yang lain, mungkin mendengar ada orang ahli Taurat lewat, enggak bakalan dia berteriak. Kalau dia melihat orang Farisi lewat, mungkin enggak bakalan. Tapi ketika dia mendengar nama Yesus orang Nazaret, lalu dia berteriak, mengapa? Nah, mengapa? Lalu teriaknya jelas, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan baik-baik, kata anak Daud, ya, sebagaimana yang telah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan dilahirkan dari keturunan Daud. Dan ternyata Bartimius orang Yahudi ini tahu persis, paham persis bahwa Mesias itu adalah Raja Pembebas, Juru Selamat.
Maka dari itu ketika dia mendengar nama Yesus, orang Nazaret, anak Daud, dia langsung berteriak. Saudara, pastikan bahwa saya mengambil sebuah kesimpulan melalui pendengaran yang benar. Maka iman itu akan muncul. Apa kata Alkitab? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dengarkan baik-baik khotbah pagi ini. Anda jangan salah mendengar tentang kebenaran firman ini. Kalau salah, saudara salah memahami kebenaran ini, kalau saudara salah menafsirkan, kalau saudara salah memahami kebenaran Alkitab, maka iman itu tidak akan pernah muncul. Saya berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara. Istri saya sempat ngedrop 2 minggu. Dia tidur di dalam ruangan. Dan sekarang dia bisa hadir di dalam ruangan ini. Oleh karena doa Bapak Ibu. Dan kami tiap malam fokus, kami tiap malam berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Dan waktu Tuhan itu tiba. Dan dia mengalami kesembuhan. Tinggal sedikit di pendengarannya saja. Saudara, Bartimius mengalahkan keadaan. Dimulai dari sebuah pendengaran yang benar. Kalau Bapak Ibu melatih diri setiap hari, setiap pagi, bangun pagi membaca firman, mendengarkan firman dengan benar, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Banyak perkara rohani yang saya temukan di sini. Bartimius mengalami kelemahan secara fisik, yaitu tidak dapat melihat. Tetapi setelah saya gali, saya doakan, saya diberkati Tuhan. Ternyata penglihatan Bartimius itu tajam, Bapak Ibu sekalian. Memang buta. Tetapi rohaninya dia melihat dengan tajam. Siapa yang lewat, aku harus berteriak kepadanya. Dia tidak terhalangi oleh kebutaan matanya. Sebelum ayat ini dibicarakan di ayat sebelumnya, pasal 10 juga saya membaca. Ada orang muda yang kaya. Dia tanya, Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya saya mendapat kerajaan Allah? Yesus berkata, semua hukum Taurat kamu kerjakan, kamu jalankan. Oh, semua sudah Tuhan. Semua sudah saya kerjakan. Batinnya Yesus luar biasa nih orang ini. Hukum Taurat dikerjakan semua. Satu hal yang belum kamu kerjakan. Jual harta milikmu, hartamu itu bagikan kepada orang miskin. Orang muda yang kaya menjual harta enggak? Enggak. Kenapa? Waduh Tuhan, kalau masalah itu saya enggak bisa. Enggak bisa. Kalau hukum Taurat oke lah. Tapi kalau masalah harta kekayaan, aku enggak bisa menjual dan membagikan. Itu berat bagiku. Dia enggak lolos untuk ikut Yesus. Karena apa? Bukan karena matanya yang buta, tetapi mata rohaninya buta. Kenapa? Ternyata harta kekayaannya menghalangi dia untuk ikut Yesus. Berapa banyak orang-orang kaya sulit untuk bersandar kepada Yesus. Pelajaran banyak sekali saya memetik dari pelajaran ini. Berapa banyak orang yang melihat secara jasmani, tapi mata rohaninya sangat buta sekali. Dan gak bisa melihat karya Tuhan, gak bisa melihat mujizat yang datangnya dari Allah. Wajar kalau Bartimius gak bisa, lemah karena dia tidak bisa melihat. Tapi kita kadang-kadang bisa melihat. Bartimius gak punya apa-apa, kita punya banyak apa-apa. Tapi kadang-kadang mata rohani kita buta. Dan kita tidak punya iman yang bisa mengubah keadaan. Dan selalu kita berada di dalam keterpurukan, mengasihi diri sendiri, dan gak bisa bangkit. Kaitannya dengan Injil apa? Saya mendapat berkat juga melalui pemahaman ini. Ternyata apa? Pemberitaan Injil, penyampaian warta,
firman Allah harus dibarengi dengan belas kasihan. Amin. Amin. Di mana letak belas kasihannya, Pak? Saya temukan kalau kita kaitkan dengan Injil, masalah ini, hati Yesus tergerak oleh belas kasihannya. Dan nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca endingnya, wow, saya kagum juga ini dengan Bartimius. Kenapa begitu melihat dia tidak bekerja lagi, dia tidak, mungkin selama ini menyusahkan orang karena selalu meminta. Tetapi dia begitu sembuh, enggak langsung bekerja, mengumpulkan kekayaan. Tapi ada satu tindakan yang dia lakukan, Bapak Ibu sekalian. Apa? Ikut Yesus. Dahsyat banget. Banyak pelajaran penting. Bapak Ibu bisa baca, gali, renungkan, temukan ini berkat-berkat yang luar biasa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, iman yang timbul dari pendengaran yang benar. Pastikan tiap hari Bapak Ibu dengar firman, tiap hari Bapak Ibu dengar renungan, tiap hari Bapak Ibu dengar khotbah. Banyak khotbah-khotbah firman Allah yang memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu menang, melewati semua pergumulan dan keadaan. Amin. Yang pertama, baru yang pertama ya. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah iman yang maju dan tidak mau menyerah. Bagaimana bisa mengalahkan keadaan? Yang pertama adalah memiliki pendengaran yang benar. Yang kedua memiliki iman yang maju dan tidak mau menyerah. Mari kita melihat ayat yang ke-48 dan 49. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Luar biasa. Tantangan ada. Hambatan ada. Ketidaksukaan dari orang lain ada. Karena mungkin Bartimius termasuk orang yang mengganggu Tuhan Yesus. Mengganggu murid-murid yang datang bersama-sama dengan Yesus. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika dia punya mata hati, mata batin yang tajam, yang bisa menangkap pribadi Yesus yang telah diimani awal, melalui pendengarannya itu udah benar konkret bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, sebagai Raja Damai, sebagai Juru Selamat, sebagai pribadi yang membuat mujizat demi mujizat, maka dia semakin memfokuskan, maka dia semakin tajam arahnya iman itu, sehingga apapun yang menghalanginya, tidak dia hiraukan. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sedang melayani seorang anak SMA, SMU. Ya, anak SMU ini orang tuanya tidak mau menerima karena agak sedikit badung ya istilahnya. Perempuan tapi badung. Kemarin baru kesaksian sama saya Pak Pendeta, dia sambil nangis. Pak Pendeta, saya naik motor dengan kecepatan 120, saya jatuh. Terpelentang 10 meter lebih. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena setelah dikira saya udah mati. Orang-orang ngelihat dikira udah mati. Kemudian dia setelah dilihat, tidak ada darah tercecer sedikit pun tidak ada. Tubuhnya patah, satu pun tulang tidak ada. Hanya memar-memar. Lalu ada orang yang datang, "Kamu punya ilmu apa?" Sungguh Tuhan Yesus Pak Pendeta, itu luar biasa. Itu luar biasa. Lalu saya kasih tahu kepada dia, "Dek, kamu kan perempuan, 120 itu kan kecepatan tinggi, sudah kayak pembalap. Saya sarankan ya, ini peringatan dari Tuhan. Engkau bersyukur karena engkau tidak patah, tidak mati, karena Tuhan masih menghendaki hidupmu. Cobalah dipikirkan baik-baik. Tuhan masih sayang kepadamu, Dek. Pelan-pelan kalau naik motor." Nah, dia balas, Pak Tinus tahu ya? Dia balas, saya kasih tahu Pak Tinus. Dia balas, "Pak, saya biasanya 180 kecepatannya, perempuan. Duh, saya melihat gimana nih orang seperti ini." Tetapi saudara, dengan iman dia orang itu,
mempercayai Yesus sepenuh hati. Dia satu-satunya yang percaya Yesus. Di dalam keluarga itu, orang tuanya tidak mengizinkan dia datang pada Tuhan. Tetapi setiap minggu, dia pergi, dia cari gereja dan dia berbakti ke gereja. Saya sedang melayani dia. Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihimu. Apapun dan permasalahan, yang paling penting adalah mata rohani kita. Bisakah kita memandang Yesus, bahwa Yesus itu berkuasa mengubah keadaan. Ada satu lagi yang saya layani juga di Belitang. Orang tuanya tidak suka dengan dia, sampai dia sakit nggak diurus, terbaring di rumah. Sampai kayaknya dia udah mau mati. Beratnya udah turun tinggal 37 atau 40 berapa. Saya terus doakan, saya sama istri saya doakan orang itu. Dan sudah sembuh. Di dalam keluarga dan masyarakat hanya dia yang percaya pada Tuhan Yesus. Saya nggak perlu sebut namanya. Tapi Pak Pendeta Tenis tahu, karena saya sering sharing tentang jiwa-jiwa baru, tentang orang-orang yang kita layani. Saudara, mungkin saudara mengalami tantangan orang tuanya tidak setuju saudara menjadi anak Tuhan. Mungkin ada orang lain yang menghalang-halangimu untuk datang kepada Yesus. Tapi ketika engkau yakin bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, terus kenceng, gas terus, maju terus, datang pada Yesus. Karena Yesus mampu mengubah keadaan kita. Amin. Amin. Pernah kita mengalami keterpurukan? Ada satu lagi yang saya layani dari Lubuk Linggau. Saya udah nggak tahan, Pak, dengan istri saya. Dia ceritakan semua dari ujung sampai ujung. Aduh, gimana ya? Setiap orang punya masalah juga dengan pasangan hidupnya. Istri saya tidak kapok-kapok, Pak. Dia terus jatuh terus, selingkuh terus, dan lain sebagainya. Sampai anak-anak terlantar. Saya harus berbuat apa, Pak? Enggak kuat seperti ini. Coba datang. Datang dengan sepenuh hati. Mohon pengampunan pada Yesus. Mohon pemulihan dalam rumah tangga itu. Suatu ketika dia kontak saya, Pak Pendeta, saya sekarang sedang jalan ke Bandung dengan istri saya. Waduh, saya senang sekali dia udah dipulihkan Tuhan, mungkin pikir saya. Tapi begitu pulang dari Bandung, dia cerita lagi. Duh, beban luar biasa. Keterbukaan perlu dalam rumah tangga. Sharing perlu. Kalau ada masalah, jangan saling mengeraskan. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Yang satu lagi sama kasusnya. Istrinya berada di luar negeri kerja. Tadi dia selingkuh sama orang lain. Anaknya di rumah, saya kerja di bengkel, Pak Pendeta. Bagaimana ini? Susah. Kita mau ngomong apa? Kalau bisa duduk bersama, sharing, doakan. Istrinya tidak mau dihubungi oleh pendeta. Ini situasi-situasi yang berada di lapangan. Ini situasi kondisi yang ada dekat dengan kita. Dan saya percaya bahwa itu beban, itu permasalahan. Ada orang yang punya masalah secara sendiri berkenaan dengan ekonomi. Tiap hari, tiap bulan. Tiap bulan. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Kemarin apa ya, saya pernah ngomong sama Pak Pendeta Tinus atau istri saya. Saya baru melayani orang juga yang terlihat utang melalui aplikasi, apa tuh? Melalui apa namanya? Sosial media itu loh. Jadi dia, akhirnya saya pendeta nggak bisa bayar utang.
akan mengarahkan Anda untuk bergantung kepada Tuhan, lalu berdoa, lalu nanti saudara akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, Isa Al-Masih itu loh, yang kamu sebut, kamu berdoa kepada itu. Wih, banyak juga ya orang-orang yang bermasalah. Saya percaya bahwa di dalam ruangan ini saudara yang ikut ibadah secara live streaming, mungkin saudara ya tidak sama dengan orang-orang yang saya ilustrasikan, tapi saudara punya beban, punya masalah. Kita masing-masing punya masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana semuanya itu bisa diubah. Kita nggak bisa mengubahnya kecuali Tuhan Yesus melalui iman. Dan nanti saya mau kasih tahu rahasianya. Begitu Bartimius berteriak, semakin keras teriakannya. Saudara, saya mau beritahu nih satu, tolong perhatikan baik-baik nih statement saya. Allah menerima saudara dan saya apa adanya. Amin? Setuju nggak? Sekali lagi statement saya. Allah menerima saudara dan saya apa adanya. Tetapi Allah tidak mau menjadikan saudara seadanya. Setuju? Sekali lagi saya katakan, Allah menerima saudara dan saya apa adanya. Saudara tidak dituntut untuk menjadi baik baru diterima. Saudara tidak dituntut untuk menjadi kudus baru diterima. Saudara tidak dituntut untuk menjadi kaya raya baru diterima oleh Tuhan Yesus. Enggak. Allah menerima saudara, Yesus menerimamu apa adanya. Ada amin? Tetapi Yesus tidak mau menjadikan saudara seadanya. Yesus ingin menjadikan saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, Yesus ingin menjadikan saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia. Amin. Amin. Yakin. Tapi itu proses, itu pembentukan. Kita mau serupa, kita tidak mau diproses. Ini lucu. Ketika Bartimius teriak, Yesus mendengarkan teriakan itu. Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus bertanya, Yesus itu maha tahu enggak sih? Maha tahu. Kenapa dia harus tanya kepada Bartimius? Pertanyaannya apa? Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Betul? Pertanyaan seperti itu? Apakah yang kau kehendaki agar aku perbuat kepadamu? Ini artinya apa? Yesus ingin menjelaskan, kamu ini punya problem apa sih? Kamu ini punya beban apa sih? Kamu ini punya masalah apa sih? Yesus maha tahu kok tanya, agar peristiwa itu dicatat. Di dalam Alkitab itu, lalu dibaca oleh seluruh umat di muka bumi termasuk saudara dan saya. Makanya ditulis di Markus ini. Yesus harus bertanya seperti itu. Artinya apa? Yesus ingin doamu itu jelas. Yesus ingin doamu itu spesifik, gak harus ngelantur, gak harus muter-muter kemana-mana. Gak harus berjam-jam. Permintaannya hanya muter-muter terus. Yesus mau fokus. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, Bartimius? Bartimius menjawab, Rabuni, itu artinya guru, ya, itu artinya guru, supaya saya dapat melihat. Tidak pantang menyerah, imannya maju terus, dan yang terakhir, bagaimana agar bisa mengubah sebuah keadaan. Mungkin dimunculkan yang terakhir biar dibaca dari jemaat di rumah. Yaitu iman yang bermental menang. Ya, iman yang bermental menang. Orang kaya yang mengikut Yesus, orang muda, kepingin kerajaan surga, kepingin kerajaan Allah. Mentalnya udah kalah, dikalahkan oleh apa? Harta kekayaannya menghalangi dia. Akhirnya nggak jadi ikut Yesus. Lalu ini,
Bartimius ini, dia punya mental pemenang. Yakin, saat dia teriak itu udah yakin. Saat dia mendengar tentang Yesus itu udah yakin. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Keyakinannya udah muncul itu. Setelah itu berteriak terus, teriak terus. Ada orang menghalangi, maju terus. Ada orang menghalangi, maju terus. Apakah pergumulan saudara di rumah? Dan apakah engkau masih mau komitmen ikut Yesus? Mungkin orang tuamu melarang. Mungkin saudaramu tidak mengizinkan. Mungkin engkau terpepet ekonomi. Sehingga kadang-kadang sakit penyakit. Sehingga kadang-kadang ya harus bagaimana? Saya mau beritahu. Kalau Bartimius mengalami mujizat. Kalau Bartimius mendapat jawaban. Maka Tuhan yang sama. Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Amin. Tuhan yang sama. Dia akan mendengar seru doa kita. Dia punya mental pemenang. Luar biasa. Luar biasa. Ayat berapa ini? Yang terakhir itu ayat yang ke-50-51. Saya akan bacakan 50-51. Ya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menarik sekali. Saudara mau enggak pelajaran rohani dari menanggalkan jubah? Ada orang mengatakan menanggalkan jubah itu menanggalkan sesuatu yang merintangi untuk datang pada Yesus. Apakah itu? Keegoisan kita, kepandaian kita, harta kita, kesehatan kita, kecukupan kita. Kitab Ibrani berkata apa? Datang menghadap hadirat Allah, tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Termasuk dosa-dosa itu. Lalu masuk dalam sebuah pertandingan. Saudara, hidup kita ini perjuangan ya, kita menangkan. Kan kita enggak sendiri. Kita dapat pelajaran dari Daud. Ya. Dia tidak sendiri, dia bersama Allah. Kita dapat pelajaran dari Bartimius. Dia tidak sendiri, dia punya iman yang luar biasa. Mental imannya itu loh, mental pemenang. Bukan belum tanding apa-apa, dapat pergumulan sedikit, nggak mau ke gereja. Doa sudah begitu banyaknya, berbulan-bulan, mungkin sampai tahunan nggak dijawab, kecewa sama Tuhan. Ya lucu, kecewa sama Tuhan, orang lain dimusuhi. Kecewa sama Tuhan, orang lain dibenci. Gimana itu? Terjadi loh itu. Mari kita pikirkan kembali. Dia tanggalkan jubahnya yang merintangin itu. Lalu datang pada Yesus. Lalu dikonfirmasi sama Yesus. Apa sih yang kau mau? Aku perbuat kepadamu, Bartimius. Apa sih? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu saya melihat di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang benar dari sebuah pendengaran yang benar. Ya, kemudian iman yang tidak mau dikalahkan oleh tantangan. Lalu yang terakhir, iman yang terus menjadi mental pemenang. Dia punya mental pemenang adalah jawabannya ganda. Pertama apa? Mari kita lihat yang terakhir. Ya. Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa? Kuncinya di mana? Apa yang menyelamatkan? Apa yang membebaskan? Persis seperti yang saya sampaikan, ya. Kemenangan yang mengalahkan keadaan atau kemenangan yang memulihkan keadaan adalah kuncinya di iman. Pertama, iman dari pendengaran terhadap kebenaran firman yang benar, jangan sampai salah mendengar. Yang kedua, iman yang terus maju, apapun tantangannya. Saudara harus tetap fokus ikut Yesus. Yang ketiga, milikilah mental pemenang. Lalu berkatnya yang dia terima, satu, dia diselamatkan. Dia mendapat pengampunan dosa, dia mendapat pembebasan dari hukuman kekal di neraka. Itu kedahsyatan yang diterima oleh Bartimius. Yang kedua, dia menerima pemulihan secara jasmani. Dan yang ketiga, oleh karena dia memantapkan imannya,
maka dia mengambil sebuah komitmen. Aku mau ikut Yesus. Banyak orang yang sudah disembuhkan gak mau ikut Yesus. Orang kusta berapa yang disembuhkan? Berapa orang? Orang kusta 10. Yang kembali mengucapkan kepada Yesus berapa? 1. Yang 9 gak mau tahu setelah mendapat pembebasan, gak mau tahu setelah mujizat dinyatakan, gak mau tahu setelah ditolong Tuhan Yesus. Bukankah kadang-kadang seperti itu? Kalau Tuhan sudah menolong, jadilah pengikut yang setia. Jangan untuk setia aja digosok-gosok, didorong-dorong. Lah yang untung diri sendiri kok. Saya mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian, apapun beban dan permasalahanmu, jawabannya hanya sejauh teriakan Bartimius, Guru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itu. Jadi jawaban itu sejauh teriakan dia yang keluar dari imannya yang sungguh-sungguh. Maka dia bisa mengubah keadaan. Saudara mau mengalami perubahan? Pertajam iman saudara, pertajam pendengaran terhadap firman Tuhan. Jangan pernah mundur sekalipun banyak tantangan. Dan jadilah, milikilah mental pemenang. Hanya sejauh doa kita dan imanmu, itu jalan keluarnya. Bangkit berdiri yuk, kita nyanyikan hanya sejauh doa. Sebagai respon kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan patah semangat menghadapi kehidupan. Mungkin penyakit yang saudara alami, mungkin bisnis yang sudah mulai tidak efektif lagi. Mungkin doamu terhadap pasangan hidup, mungkin doamu terhadap keluargamu yang menghalang-halangi engkau tidak boleh ke gereja, tidak boleh menyembah Allah, tidak boleh. Apakah mungkin itu permasalahanmu dengan suami, dengan istri? Hari ini saya mau tawarkan pada saudara, berteriaklah dengan teriakan yang benar kepada Allah. Milikilah pendengaran terhadap firman Allah yang benar. Jangan pernah menyerah oleh keadaan, oleh tantanganmu, dan milikilah iman mental pemenang. Maka keadaan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Hanya sejauh doa, kita akan pujian sebagai respon dari kabar kebenaran firman itu. Haleluya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan haleluya. Terus memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Katakan dengan imanmu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, baik di dalam ruangan ini maupun di rumah.
Coba tengok kembali bebanmu apa. Coba tengok kembali permasalahanmu apa, keadaanmu seperti apa. Mungkin saudara sedang memikirkan masa depan anak-anakmu. Mungkin saudara sedang memikirkan kebutuhan-kebutuhanmu. Mungkin saudara sedang memikirkan penyakitmu. Mungkin saudara sedang memikirkan orang-orang yang menghalangimu untuk datang kepada Yesus. Saya mau katakan, imanmu akan menjadi kunci jawaban. Jika ada di antara Bapak Ibu di dalam ruangan ini yang punya problem, yang punya beban, dan Bapak Ibu minta didoakan pendeta, saudara nggak usah maju ke depan, cukup angkat tangan. Atau yang di rumah, kalau Bapak Ibu punya beban dan pergumulan, tumpangkan tangan di dada saudara, dan saya akan berdoa dari mimbar ini. Dan ketika saudara sudah mengalami jawaban daripada Tuhan, saudara bisa menulis kembali, terima kasih Tuhan telah menolongku, dan saudara sudah mengalami kebebasan. Mungkin saat melihat YouTube kembali nanti sore ataupun besok, dan Anda mengalami beban itu diberikan jalan keluar oleh Allah, ucapkan syukur di komen YouTube tersebut. Berseru, rapnya kita nyanyikan. Rapnya kita nyanyikan, berseru. Yes. Berseru, ada? Yang mau didoakan boleh angkat tangan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saudara, kalau angkat tangan langsung tumpangkan dadamu. Saya akan berdoa dari sini. Ada? Angkat tangan, terima kasih. Tumpangkan di dada saudara ya. Tumpangkan dada saudara. Mungkin jemaat yang di rumah, simpatisan yang di rumah, siapapun Anda punya pergumulan, ayo kita datang pada Yesus bersama-sama. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saudara beriman, saudara percaya, saudara yakin, saudara bisa. Imanmu itu kuncinya. Pandang Yesus, pandang Yesus. Jangan pandang masalahmu, jangan pandang bebanmu. Pandang tangan Tuhan yang mau menyelamatkan, yang mau membebaskanmu, yang mau mengubah keadaanmu. Pandang Yesus, dan pandang Yesus. Bapa, tangan-tangan yang terulur, yang tertumpang di dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang punya permasalahan, orang-orang yang punya beban. Dan kami percaya seberat apapun beban itu sesuai dengan janjimu, Engkau akan memberikan kelegaan. Engkau akan memberikan jalan keluar. Seperti Bartimius, Engkau sembuhkan penyakit butanya. Engkau sembuhkan penyakit rohaninya. Dan dia mendapatkan jaminan keselamatan, diampuni dosanya. Dan dia boleh mengalami kesembuhan secara jasmani. Dan dia punya komitmen hidup mengiring Yesus menuju Yerusalem. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anakmu ini boleh mengambil komitmen pagi ini. Mereka boleh mengalami Tuhan. Mereka boleh dijamah Tuhan. Mereka boleh dituntun Tuhan. Mereka boleh diberikan jalan keluar dalam setiap masalah mereka. Dan endingnya mereka akan tetap setia. Ikut Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu sekalian yang punya pergumulan, jadilah sesuai dengan imanmu. Terima kasih Bapa atas campur tangan Tuhan melalui firman pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan warta gereja atau akan menyimak buletin kita. Dipersilahkan. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Esther Ika dalam Baptist News edisi Minggu 25 April 2021. Mari kita akan menyimak warta gereja dalam minggu ini. Ibadah Minggu 2 Mei 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus.
Seluruh kaum remaja GBIP diundang hadir dalam persekutuan pada hari Sabtu 1 Mei 2021 jam 6 sore. Melalui via Zoom meeting, untuk ID dan password akan dikirimkan melalui grup. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh kaum muda GBIP diundang dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 1 Mei 2021 pukul 18.30 via Zoom. Untuk ID dan password akan dikirimkan di grup PKMB. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun GBIP ke-59, gereja bekerja sama dengan PMI Kota Palembang mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 2 Mei 2021 pukul setengah 11 sampai dengan jam 1 di ruang klinik atau ruang UKS Sekolah Baptis. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Bowo dan Ibu Bilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari seluruh sidang jemaat GBIP dan simpatisan berpartisipasi dalam aksi sosial GBIP dengan cara mengumpulkan baju bekas pantas untuk saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Christine. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dibuka penerimaan murid baru TK SD SMP Baptis Palembang tahun ajaran 2021-2022, ada diskon khusus untuk gelombang ketiga periode April sampai dengan Juni 2021. Informasi dapat menghubungi TK, SD, dan juga SMP Sekolah Baptis, buka selama jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 12. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA nomor rekening 855-509-9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui barcode QRIS dari Bank BCA. Terus mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat, penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Maka seluruh sidang jemaat dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat GBIP setiap hari pukul 21. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Immanuel dan seluruh sidang jemaat GBIP mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. 26 April, Saudara Michael Dwi Kuncoro Jati. 27 April, Ibu Esther Restia Indah Ningrum. 28 April, Bapak Subianto. Dan 30 April, Ibu Yustiani Maria Yorena. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Baptis News edisi minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, lalu kita akan berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan pencerahan, kami mendapatkan inspirasi dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Izinkan pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Berkatilah mereka sekalian dengan berkat jasmani dan rohani, agar mereka senantiasa tetap setia mengiring Yesus dalam keadaan dan situasi apapun. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rangkaian kegiatan, khususnya ulang tahun gereja yang akan kami adakan pada tanggal 9 Mei bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam rangka ulang tahun tersebut Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin beraksi sosial melalui donor darah untuk menyumbang saudara-saudara kami yang memerlukan darah tersebut. Begitu juga ada pakaian pantas pakai yang akan kami kumpulkan dan kami salurkan bagi orang-orang yang mempergunakannya. Kami berdoa Bapa untuk bangsa negara kami, di mana bangsa negara kami terus sekarang sedang mengalami tantangan yang luar biasa, baik itu ekonomi,
baik itu berkenaan dengan virus COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati. Berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami, mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan, agar tidak keliru dan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu sekali, Tuhan, jika Engkau berkenan, biarlah COVID-19 di bangsa ini boleh semakin diredakan ataupun bahkan semakin hilang dari Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami, khususnya hamba-Mu Pendeta Bambang yang kemarin sudah pulang dari rumah sakit, sekarang dalam pemulihan, mohon Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kami juga doakan untuk Pak Santo, kami juga doakan juga untuk Bu Marcella. Terima kasih juga untuk pemulihan istri hamba-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat, baik yang di rumah, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang setia memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan bagi Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang terulur dari hati yang tulus, mereka juga akan terus diberkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaan, kesehatan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus akan menolong dan memberkati. Biarlah apa yang mereka lakukan sebagai tanda ucapan syukur bagi-Mu. Dan ketika kami akan memberikan hari ini, biarlah itu semua juga oleh karena pengabdian dan sebagai tanda ucapan syukur dan hormat bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus berbelas kasihan, mengasihi siapapun dan mendoakan siapapun agar mereka boleh mendapatkan keselamatan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, akan kembali ke rumah kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran perasaanmu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan, dan biarlah saudara terus dipertajam pendengaran saudara akan firman Allah. Milikilah iman yang tanpa goyah, dan terus mengalami kemenangan demi kemenangan dalam segala hal. Terpujilah namamu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, penghiburan Roh Kudus mengiringi dan menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang baik. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Silakan Bapak Ibu untuk duduk bersaat teduh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti live streaming, saya ucapkan selamat hari Minggu, sampai berjumpa untuk minggu depan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.